Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini Bu Enda mau menjelaskan tentang pangkat dan akar. Ini untuk pelajaran matematika kelas 9. Oke, kita mulai belajar tentang pangkat dulu. Di sini ada sifat-sifat pangkat. Ada sifat pertama, A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Jadi kalau ada dua bilangan berpangkat, dikali pangkatnya ditambah. Bilangan pokoknya tetap ya teman-teman. Ini A, ini tetap A. Oke. Sifat yang kedua. Nah, di sini pangkatnya dalam bentuk pecahan. Sama ya teman-teman. Setiap ada bilangan berpangkat, kalau dikali pangkatnya ditambah, jadi A pangkat P per Q dikali A pangkat P per Q sama aja dengan A pangkat P per Q ditambah P per Q. Oke. Yang sifat yang ketiga, kalau bilangan yang sama dibagi, pangkatnya dikurang, jadi A pangkat P dibagi A pangkat Q itu A pangkat P dikurang Q. Oke. Begitu juga sifat yang keempat, kalau pangkatnya pecahan juga sama, A pangkat P per Q dibagi A pangkat P per Q, hasilnya A pangkat P per Q dikurang P per Q, dimana A nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, sifat yang kelima ini kalau misalnya pangkat negatif, kita mau rubah menjadi pangkat positif. Jadi A pangkat min P itu sama aja dengan 1 per A pangkat P. Jadi kalau di atas ini kan pembilang ya, numerator di atas, kalau mau jadi pangkat positif berarti dipindah ke bawah. Jadi 1 per A pangkat P. Oke, dimana A nya tidak boleh 0. Oke. Nah, sifat yang keenam, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi, itu pangkatnya dikali. Contohnya nih, A pangkat P dipangkatin Q, berarti jadi A pangkat P kali Q. Oke. Sama dengan ini juga, sifat yang ketujuh, A pangkat seper Q dipangkatin lagi dengan P, berarti A pangkat 1 per Q dikali P, jadi P per Q gitu. Oke. Nah, gimana kalau di dalam kurung itu ada dua angka atau dua variabel yang berbeda? Ini sifat yang ke-8. Jadi kalau ada A, B pangkat P, nah ini masing-masing dipangkatin ya teman-teman, jadi A pangkat P, B pangkat P. Nah, untuk sifat yang ke-9, kalau misalnya pangkatnya pecahan juga sama, A pangkat P per Q dikali B pangkat P per Q. Oke. Nah, sifat yang ke-10, kalau ada teman-teman punya A per B pangkat P, berarti ini kita urai jadi A pangkat P per B pangkat P, dimana B nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini nanti ada sifat juga yang ke-11 ya teman-teman. Sifat yang ke-11, semua bilangan kalau dipangkatin 0 hasilnya sama dengan 1. Di semua bilangan kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Oke. Nah, itu sifat-sifat dari pangkat. Sekarang kita akan langsung ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama. Di sini ada 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Ini bilangan pokoknya sama-sama 4. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Dikali kan, kalau bilangannya sama dikali pangkatnya ditambah. Jadi ini 4 tetap. Jadi pangkatnya ditambah 2 plus 3. Jadinya 4 pangkat 5. Sampai sini sudah benar. Tapi ini masih bisa disederhanakan. Dari mana? 4 ini kan bisa dirubah jadi 2 pangkat 2. Jadi ini jadi 2 pangkat 2 dipangkatin 5. Ada pangkat dipangkatin lagi, jadi pangkatnya dikali, jadi 2 pangkat 10 begitu. Oke ya. Contoh 1. Sekarang ke contoh yang kedua. Sebenarnya sama teman-teman, tapi ini bilangan pokoknya negatif. Min 3 pangkat 7 dikali min 3 pangkat 2, berarti hasilnya bilangan pokoknya juga min 3. Min 3 pangkat 7 ditambah 2 sama dengan min 3 pangkat 9. Ini belum selesai ya teman-teman. Nah, terus gimana cara menyelesaikannya? Ini kan ada minus, dipangkatin ganjil. Minus kalau dipangkatin ganjil hasilnya minus, berarti ini jadi min 3 pangkat 9 begitu. Oke ya. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga. Kalau tadi kita perkalian, sekarang pembagian. Bilangan yang sama dibagi, pangkatnya di
kurang. Oke, karena ini bilangan pokoknya min 5, berarti di sini tetap min 5. Pangkatnya dikurang 6 dikurang 3. Hasilnya min 5 pangkat 3. Karena ini pangkatnya negatif dipangkatin ganjil, berarti hasilnya min 5 pangkat 3. Terus misal nih, kalau pangkatnya hasilnya genap gimana Bu? Misal nih, kita udah hitung ternyata hasilnya min 5 pangkat 2 misalnya. Ini kan pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap itu hasilnya positif. Jadi min 5 pangkat 2 hasilnya adalah 5 pangkat 2. Nah, ini misal kalau pangkatnya negatif dipangkatin sama genap. Oke ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang keempat. Ada 2 suku di dalam kurung. 2 pangkat 2 kali A pangkat 3 dipangkatin 5. Nah, cara mengerjakannya gimana? Kita kerjakan satu-satu. 2 pangkat 2 dipangkatin 5. Pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Oke, berarti ini jadi 2 pangkat 10. Jadi 2 kali 5 dikali A pangkatnya 3 kali 5, 15. Berarti jawabannya mana? Ya, jawabannya ini aja, 2 pangkat 10 A pangkat 15. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kelima. Contoh soal yang kelima bagaimana mengerjakannya? Misalnya seperti ini ya. Kalau ada seperti ini, teman-teman mau kerjain yang di dalam kurung dulu. Boleh. Nah, ini kan di dalam kurung bisa dikerjain ini. X pangkat 3, nih X pangkat 1. Kalau dibagi pangkatnya diapain, teman-teman? Dikurang. Berarti jadi X pangkat 3 dikurang 1. Nah, sekarang Y. Y-nya yang di bawah lebih besar. Berarti Bunda Y-nya tetap taruh di bawah. Kenapa tetap taruh di bawah? Karena pangkat bawahnya lebih besar. Tetap 5 dikurang 2. Jadi kalau dibagi tetap dikurang, tapi karena ini Y-nya pangkatnya lebih besar, jadi Y-nya Bunda taruh di bawah, tetap 5 dikurang 2. Terus dipangkatin lagi 3. Sekarang kita hitung lagi, X pangkat 3 min 1. Berarti jadi X pangkat 2 per Y pangkat 3. Dipangkatin lagi 3. Pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Oke, berarti jadi X pangkat 6 per Y pangkat 9. Begitu. Oke, sampai di sini bisa ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Merubah menjadi pangkat positif. Tadi kan misalnya ada pangkat negatif min N gitu ya teman-teman. Kalau mau dirubah jadi pangkat positif, jadi 1 per A pangkat N. Atau misalnya ini A pangkat min P, jadi 1 per A pangkat P. Nah, ini juga sama teman-teman. Ada 8 pangkat min 3. Ini kan artinya 8 per 1. Kalau mau dirubah jadi pangkat positif, jadi 1 per dipindah ke bawah, 8 pangkat 3. Nah, 8 itu bisa disederhanakan jadi 2 pangkat 3 kan. 2 pangkat 3 dipangkatin 3. Jadi 1 per 2 pangkat 9. Begitu. Nah, ini merubah menjadi pangkat negatif jadi pangkat positif. Sekarang contoh soal yang B. 2A pangkat 3 B pangkat 5. Nah, yang pangkat negatif cuma ini. Berarti yang berubah cuma ini ya teman-teman. Terus 2A pangkat 3 nya dirubah nggak? 2A pangkat 3 nya tetap. Nah, B pangkat min 5 kan tadinya di atas, jadi pangkat positif, berarti pindah ke bawah, jadi B pangkat 5. Begitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Merubah menjadi pangkat negatif, kebalikan dari yang tadi. Sama. Jadi kalau pangkat di sini pangkatnya positif, dirubah jadi pangkat negatif, pindah ke bawah. Di sini 2 per 3 pangkat 5. 2 di sini 2 pangkat 1. Di atas pangkat positif, berarti biar jadi pangkat negatif pindah ke bawah. 2 pangkat min 1. Sedangkan 3 pangkat 5 di bawah dia. Pangkatnya positif, biar jadi pangkat negatif pindah ke atas. 3 pangkat min 5. Begitu. Oke. Terus kalau misalnya ada soal seperti ini yang B, nah ini kita kerjain aja dulu. 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 2
X pangkat 2 per 5 pangkat 3, Y-nya pangkat 3 dipangkatin 2 lagi, pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali, jadi Y pangkat 6. Terus merubah menjadi pangkat negatifnya, yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas, jadi 5 pangkat min 3 Y pangkat min 6 per 3 pangkat min 2 X pangkat min 2, seperti itu. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke deh. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Soalnya seperti ini ya teman-teman. 2 per 3 pangkat min 2 dikali 2 per 3 pangkat 3 dibagi 2 per 3 pangkat 5. Di sini kita minta menjadi pangkat positif. Caranya kita kerjakan dulu aja ini teman-teman. Ini kan bilangan pokoknya semua sama-sama 2 per 3. Nah, berarti bilangan pokoknya sama-sama 2 per 3. Kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Berarti ini 2 per 3 pangkat min 2 dikali 2 per 3 pangkat 3 dibagi 2 per 3 pangkat 5. Hasilnya juga 2 per 3. Tinggal pangkatnya min 2, karena ini dikali berarti pangkatnya ditambah, di plus 3. Karena ini dibagi maka pangkatnya dikurang. Berarti hasilnya 2 per 3. Nah, min 2 tambah 1 dikurang 5 min 4. Jadi hasilnya 2 per 3 pangkat min 4. Karena dia minta berubah dalam bentuk pangkat positif, nah ini tinggal ditukar aja teman-teman. 3 per 2. Kalau ada pecahan pangkat negatif, biar jadi pangkat positif, dalamnya ditukar. 2 per 3 jadi 3 per 2 pangkat min 4. Nah, kalau diurai jadi 3 pangkat min 4 per 2 pangkat min 4, begitu. Oke ya teman-teman ya, bisa ya. Oke teman-teman, kalau begitu penjelasan Bu Enda tentang pangkat cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.